wabarakatuh. Salam Om Tia Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Rosmalia dengan NIM 132510149. Saya dari kelas M251B, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjawab soal UTS, yaitu mata pelajaran konsep IPS dengan dosen pengampu Ibu Ira Restu Kurnia SPD MPD. Nah, di sini ada pertanyaan, apa urgensi mata pelajaran IPS di sekolah dasar? Jawabannya, urgensi IPS di level SD atau di sekolah dasar itu sebenarnya sebagai fondasi agar anak-anak punya kecerdasan sosial sejak dini. Di usia ini, IPS bukan cuma soal materi, tetapi soal membentuk identitas diri anak sebagai bagian dari masyarakat. Tanpa IPS mungkin anak-anak tuh jago menghitung atau menghafal, tetapi mereka bakal gugup saat ditanya atau saat berinteraksi dengan lingkungan atau memahami perbedaan di sekitar mereka. Jadi IPS itu krusial untuk melatih empati, rasa nasionalisme, dan cara berpikir kritis dalam melihat fenomena sosial yang terjadi di depan mata mereka sehari-hari. Nah, ada pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya IPS dibelajarkan kepada siswa SD? Jawabannya itu, pelajaran IPS untuk anak SD atau anak sekolah dasar idealnya dilakukan secara terpadu dan tidak kaku. Jangan anggap siswa yang cuma bertugas menampung hafalan tahun atau nama tempat. Sebaliknya, IPS harus dibelajarkan sebagai sebuah proses penemuan di mana guru berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan materi dengan pengalaman hidup siswa. Pendekatannya harus lebih banyak dialog, banyak bertanya mengapa daripada sekedar kapan, agar anak terbiasa melihat sebuah peristiwa dan dari berbagai sudut pandang yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan? Nah, jawabannya, kuncinya adalah kreatif dalam mengemas konten, atau guru bisa mengganti metode ceramah yang bikin ngantuk dengan teknik storytelling atau drama, karena anak SD sangat suka dengan cerita. Selain itu, guru bisa membawa teknologi ke dalam kelas, seperti menggunakan video dokumenter pendek atau Google Earth untuk eksplorasi tempat secara visual. Mengubah materi menjadi sebuah permainan atau kuis kompetitif juga sangat ampuh untuk menjaga semangat anak agar tetap on fire selama pelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual? Berikan contohnya. Pembelajaran kontekstual itu artinya membawa apa yang ada di buku teks langsung ke dunia nyata siswa. Jadi, teori tidak diberikan mengambang, tetapi langsung ditempelkan pada situasi yang mereka kenal. Contohnya, saat belajar tentang interaksi sosial atau ekonomi, guru tidak perlu repot menjelaskan definisi panjang lebar. Cukup ajak siswa mengamati kantin sekolah atau pasar tradisional terdekat. Di sana mereka bisa melihat langsung bagaimana proses tawar-menawar ekonomi dan bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain atau sosial. Dengan melihat dan mengalami sendiri, pemahaman anak akan jauh lebih menempel dan membekas daripada cuma sekedar membaca buku. Nah, jadi itu kita tuh harus memberi pengalaman kepada siswa. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.